Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Sadaqallahul azim. Segenap bapak-bapak, ibu-ibu, utama unsur DKM Masjid Raya Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi yang kita hormati, kita muliakan bersama penasehat, pembina, tokoh adat, tokoh masyarakatnya, para bilal, imam, dan ustadz-ustadz, kaum muslimin, kaum muslimat, baik yang selalu datang cepat atau yang selalu terlambat. Para pemuda remaja Islam, baik remaja-remaja muda kita masih ada bersama kita di dalam, atau bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, para remaja senja yang sangat diandalkan untuk menopang kekuatan Islam. Karena bapak ibulah pada umumnya yang masih tegar, masih kuat berada di dalam sholat berjamaah, di dalam majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, dan di dalam berbagai kegiatan keagamaan. Kita generasi senja ini, remaja senja inilah yang banyak mengikutinya. Semoga kita selalu mendapatkan berkah, rahmat, keampunan, keridhaan di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat rahmat kurnianya kepada kita yang tak terhingga, diiringi salat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, penghargaan sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Bapak Ibu segenap jamaah yang telah hadir mengikuti kuliah zuhur pada hari ini. Tepat tanggal 25 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 10 Juni 2026. Marilah kita berdiskusi, menyimak tausiah kita pada siang ini dengan tema tugas kewajiban menanti sesudah
Idul Adha atau Idul Kurban. Tentu tak bisa kita lepaskan begitu saja peliharaan-peliharaan besar yang telah dinukilkan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya dalam memberikan contoh keteladanan kepemimpinan dunia. Sangat banyak pelajaran, ibrah, kewajiban yang menanti kita, yang mesti kita laksanakan sesudahnya. Tak mungkin kita berlepas diri dari kewajiban dan mengambil pelajaran dari kisah panjang Ibrahim itu. Bila Bapak Ibu jamaah semua telah menyimak di berbagai kajian, apalagi dalam khutbah Idul Adha yang disampaikan para mubalik, selalu tidak lepas dari kisah nyata, kisah panjang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bila kita ungkap semuanya, sekurangnya ada 4 pelajaran besar dan menjadi kewajiban kita sesudahnya. Yang pertama, tidak boleh mengelak seorang pun. Setiap pribadi muslim, keluarga muslim, menghadirkan minimal 1 orang generasi soleh dalam setiap keluarganya. Tidak bisa kita elakkan, kewajiban kita. Yang kedua, jangan pernah ragukan bantuan pertolongan Allah bagi siapa saja yang mau menegakkan agamanya, memperjuangkan agamanya. Jangan pernah ragu dengan bantuan dan pertolongan Allah. Yang ketiga, pentingnya kesabaran, ketabahan dalam mencapai kehidupan bahagia dunia akhirat. Sabar. Dan yang keempat, pentingnya keikhlasan, ketulusan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Kiranya 4 pelajaran besar ini Bapak Ibu, yang menjadi tugas kita setelah 15 hari kita meninggalkan Idul Fitri, Idul Adha maksudnya, Idul Kurban. Kita ambil pelajaran dan kita jalankan tugas ini. Tidak cukup kita dengar, kita simak sejarah, kisah nyata yang telah dipertontonkan kepada kita, telah dijelaskan kepada kita oleh Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana itu menjadi ibrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nomor satunya ialah menjadi kewajiban bagi setiap pribadi muslim, bagi setiap keluarga muslim, menghadirkan minimal 1 orang generasi soleh, penerus agama di masa depan, pelanjut agama ke depan. Karena yang mungkin diajak untuk menjalankan agama ini adalah keluarga kita, anak kita. Ibrahim telah mencoba berjuang begitu panjang Bapak Ibu. Bahkan tidak 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun. Berjuang mengajak anak orang lain untuk agama tauhid. Sejak beliau diusir di tengah keluarga beliau karena bertentangan akidahnya, Ibrahim mengajak kepada jalan tauhid. Sementara keluarganya, bapaknya sendiri adalah penganut ajaran syirik. Bertentangan sekali. Sejak itulah beliau harus minggat dari rumah, mengembara bagaimana mengajak manusia ke jalan Allah. Segala cara beliau lakukan, mengajak orang lain. Bahkan puncaknya, beliau harus menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sembahan
rakyat di waktu itu. Sudah jelas apa risikonya. Tapi beliau tidak takut. Karena itu beliau yakin akan pertolongan Allah. Berpuluh tahun. Sampai riwayat mengatakan pada usia 80 tahun baru Ibrahim menyadari betapa beratnya mengajak orang lain, anak orang lain kepada jalan kebenaran. Allah lah yang mengilhamkan kepada Ibrahim supaya Ibrahim beristri. Anaknya sendiri yang harus diajak. Ialah Ibrahim melaksanakan tugas mulia itu, berumah tangga. Istri semula yang pertama Siti Syara. Ibrahim sudah tua, istrinya pun tua. Beliau meminta anak kepada Allah, anak yang soleh. Berdoa berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Puluhan dan ribuan kali doa beliau ucapkan, Rabbi habli minas solehin. Tapi doa itu tak kunjung terkabulkan. Karena mungkin istrinya sudah tua, Ibrahim pun sudah tua pula. Tak dapat anak saat itu. Padahal beliau sangat merindukan anak. Tapi beliau tetap berdoa, meminta kepada Allah. Karena kerinduannya begitu tinggi untuk mendapatkan anak. Doa-doanya terus didengar oleh Syara sebagai istrinya. Syara pun menyadari, rasanya dia tak mungkin memberi keturunan. Syarah lah yang menganjurkan kepada Ibrahim pada suaminya supaya beristri lagi. Ini pelajaran juga buat para istri sekarang ini. Bila tak mungkin rasanya memberi keturunan dengan suami yang sudah ketelani bertahun-tahun, tak mungkin. Berilah kerelaan kepada suami untuk beristri lagi. Tapi itu sulit, namun harus dijalani supaya generasi ke depan tidak putus. Alhamdulillah, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ia datang. Sarah tahu apa yang diinginkan Ibrahim. Beristrilah beliau satu orang lagi bernama Hajir, Siti Hajir. Del yang lebih muda, walaupun kulitnya agak gelap, tapi lebih muda. Kembali doa disanjungkan kepada Allah, bermohon kepada Allah dengan penuh harap. Ya Allah, aku telah mencoba berjuang menegakkan agamamu ya Allah. Sekarang usiaku sudah tua, ubanku sudah bertabur, kulitku sudah mulai kendur. Anak keturunan yang akan melanjutkan agamamu ke depan belum ada ya Allah. Untuk itu ya Allah, kurniakanlah kepadaku seorang anak. Rabbi habli minas solihin. Meminta Ibrahim. Berpuluh ribu kali beliau berdoa, meminta kepada Allah. Rupanya yang diminta anak soleh Bapak Ibu, memang sulit dapatnya. Sulit dapat anak soleh ini. Kalau bukan anak soleh yang diminta, mudah dapatnya. Lihatlah generasi kita sekarang, begitu hebatnya dia bergaul. Laki-laki dan perempuan, karena bahkan sudah melewati batas, sudah melakukan hubungan yang tidak pantas dilakukannya. Hubungan suami istri dilakukan padahal dia belum nikah, tapi sudah kawin. Tidak ada dia minta anak apa Ibu, dapat anak. Lihatlah betapa banyak kita melihat sekarang anak-anak kita belum kawin, belum nikah sudah kawin dia, dapat anak. Tapi yang dapat itu anak apa? Tentu bukan anak soleh. Anak Z dapat. Anak zina. Tidak ada minta-minta, tidak ingin dia dapat anak tuh. Malu dia kalau dapat anak, tapi dapat juga. Tidak ada diminta-mintanya. Namun Ibrahim meminta, Rabbi habli minas solihin. Berilah kepadaku ya Allah seorang anak yang soleh. Satu jadi ya Allah asal soleh. Satu orang jadi. Prinsip yang dipakai Ibrahim, biarlah satu ya Allah asal soleh. Kita boleh prinsip lain, ya Allah berilah kepadaku anak beberapa orang, 2, 3, 4, 5 asal soleh. Alhamdulillah dengan kesabaran ketabahan yang memiliki, Allah mengabulkan doa beliau dengan kalimatnya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah beri kabar gembira Ibrahim
dengan kehadiran seorang anak yang penyantun. Yang diminta anak soleh Bapak Ibu, yang diberi Allah anak santun. Gulamun halim. Gulamun halim itu artinya anak laki-laki yang sangat baik. Ketaatannya di atas rata-rata. Kesabarannya sangat tinggi. Kepatuhannya, kesantunnya sangat dalam. Begitu Allah beri kepadanya anak yang soleh itu. Anak yang penyantun. Berkat kesabarannya dalam berdoa. Inilah yang kita perjuangkan Bapak Ibu. Bagaimana hendaknya kita mendapatkan anak soleh. Untuk melanjutkan agama ke depan. Kalau kita harap anak orang lain. Sudah dicoba Ibrahim bertahun-tahun. Tidak dapat. Anak soleh dari kita. Anak kita. Anak kita pun banyak juga yang tak jadi. Apalagi kalau anak orang lain. Teruslah berjuang kita Bapak Ibu pelajaran pertama ini. Berjuanglah kita. Anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau tak bisa juga anak kita mungkin cucu kita. Tidak bisa juga cucu kita, cicit kita. Demi masa depan agama. Untuk melanjutkan agama ke depan harus generasi kita. Inilah pesan penting dalam ayat Allah surah At-Taubah. Ayat 122. Allah berfirman. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kenapa tidak pergi dari tiap-tiap keluarga beberapa orang atau minimal satu orang untuk mendalami ilmu pengetahuan tentang agama agar mereka nanti menjadi juru dakwah, menjadi juru ingat di tengah keluarga mereka apabila mereka telah kembali kepada keluarganya setelah menuntut ilmu agama. Semoga kita Bapak Ibu penting. Dan berjuanglah terus menegakkan agama Allah ini. Yakinkan dengan pertolongan Allah. Jangan lupa Bapak Ibu berjuang dengan harta dan jiwa raga kita. Demi tegaknya agama Allah. Karena siapapun yang berjuang untuk menegakkan agama Allah ini. Melalui cara-cara yang dihalalkan. Jangan ragu dengan pertolongan Allah, bantuan Allah. Allah sendiri yang menyatakan dirinya akan menolong, membantu. Siapa saja yang bantu agamanya. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbis aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu berjuang menolong membantu agama Allah, Allah akan membantumu, akan menolongmu. Berjuanglah. Dan di atas perjuangan itulah dipentingkan kesabaran. Jangan cepat putus asa dalam menegakkan agama ini. Teruslah. Yakinkan dengan pertolongan Allah. Sabarlah. Karena Allah sudah berjanji bersama dirinya. Bersama dirinya orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Siapa yang sabar dalam menegakkan agama ini. Menegakkan kebenaran agama Allah ini. Allah akan beri pertolongan. Allah akan bantu. Betapa yang telah diperlihatkan Ibrahim kesabarannya itu. Pertolongan Allah itu. Di saat beliau dibakar, Allah tolong. Allah selamatkan dari api. Dibakar dengan api yang besar, tidak hangus. Jangankan badannya, jangankan kulitnya. Bulu Ibrahim pun tak terbakar. Begitu pertolongan Allah dengan kesabaran itu. Apakah kita masih ragu dengan pertolongan Allah? Begitu juga menolong agama kita. Mengamal Allah, agama Allah ini. Tegakkanlah. Bapak Ibu hadir tiap sholat berjamaah ini. Tolonglah agama Allah ini, tegakkan dengan sebenarnya. Kalau selama ini Bapak Ibu, kalau hadir zuhur ini selalu datang terlambat, tolonglah kita cepat hadir. Karena pengajian zuhur ini tidak dapat diikuti oleh warga jamaah dengan utuh. Hanya siapa yang datang dahulu yang dapat. Yang datang kemudian hanya sekerat-sekerat yang dapat. Mana bisa kita paham agama kalau kita hanya paham sekerat-sekerat saja. Sepotong-sepotong saja. Tidak paham kita. Maka satu hari nanti, kalau bisa kajian zuhur ini benar diikuti oleh semua jamaah yang hadir. Sehingga utuh ilmu yang dapat hari itu oleh jamaah. Tak ada yang timpang. Dengan cara itulah mungkin kemajuan akan bisa kita raih. Terakhir, marilah Bapak Ibu tetap ikhlas dalam ketaatan kepada Allah. Tidak lain ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Ketaatan yang kita kerjakan setiap hari. Ibadah yang kita kerjakan tiap saat. Tidak akan beroleh apa-apa di sisi Allah kalau kita tidak ikhlas melaksanakannya. Maka Allah merintahkan kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin.
Kami tidak merintahkan kamu, tidak menyuruh kamu melaksanakan suatu ketaatan ibadah, melainkan supaya kamu ikhlas. Ikhlaslah yang akan memperoleh jaza di sisi Allah, balasan dunia dan balasan akhirat. Semoga kita semua warga jamaah, mari kita jadikan pelayaran besar sesudah Idul Adha ini. Mari kita jangan pernah berhenti menghadirkan generasi soleh tiap keluarga kita, karena ini kewajiban yang mesti kita tanggung jawabkan di hadapan Allah nanti. Yang kedua, jangan pernah kita ragu dengan pertolongan dan bantuan Allah bila kita menegakkan agamanya. Dan tetaplah sabar dalam menegakkan kebenaran ini. Dan jadikan ikhlas sebagai modal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan pahala akhirat. Camkanlah Pak Tebru, ya ulil absar, la'allakum turhamun. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.